Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 18 Maret 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-66. Kiranya firman Tuhan yang kita baca memberkati kita sekalian. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan bukan saja untuk dapat memahami firman Tuhan, tetapi juga dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 66. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kita, hai bangsa-bangsa, dan dengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah semua orang memuji perbuatan Tuhan Allah yang dahsyat? Tentu saja tidak. Hanya mereka yang menyadari dan mengalami saja yang akan memuji perbuatannya yang dahsyat. Di dalam Mazmur 66 ini ada dua dasar pujian yang dinaikkan pemazmur kepada Allah. Yang pertama, bangsa Israel memuji Allah karena Ia telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Pemazmur memberi dorongan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Satu dorongan supaya Israel memandang pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ia mengingatkan mereka akan peristiwa besar yang Allah telah lakukan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perbuatan Allah yang besar dan dahsyat
dinyatakan kepada bangsa Israel, sehingga itulah yang harus diingat sebagai berkat Tuhan terbesar. Tuhan Allah membelah laut Teberau menjadi tanah yang kering. Allah memerintahkan dengan perkasa kepada bangsa yang telah dipilihnya. Allah telah memimpin umatnya sedemikian rupa dalam penyertaannya siang dan malam. Namun di padang gurun umat Israel memberontak kepada Tuhan sehingga mereka dibuang ke Babel dan mengalami kesukaran. Mereka mengalami pengujian ibarat seorang memurnikan emas atau perak. Yang lulus ujian akan dibebaskan dari pembuangan. Mereka akan memperoleh tanah perjanjian. Penyelamatan Israel merupakan bukti nyata agar bangsa-bangsa mengenal Tuhan dan memuji Dia. Sekalipun umatnya tidak tersebar ke seluruh bumi, hidupnya dipertahankan dan kakinya tidak goyah. Mereka tidak jatuh dan kehilangan identitas sebagai umat pilihan Tuhan, karena Tuhan Allah yang dahsyat menyertai mereka. Dan yang kedua, alasan untuk memuji Tuhan, yakni pujian syukur kepada Tuhan Allah atas keluputan dan keselamatan yang dianugerahkan. Dalam bait yang ke-14 dituliskan, dalam kesulitan Allah telah menolong dan menyelamatkan umatnya. Pemazmur berjanji akan memenuhi nazarnya, memuji Tuhan dan memasyurkan perbuatannya yang dahsyat. Ia akan masuk ke rumah Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran untuk setiap berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur sangat sakral dan bukan ucapan kosong tanpa dasar. Terlalu banyak hal dahsyat yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal itu membuat kita patut bersyukur. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak bersyukur. Keselamatan yang disediakan oleh Tuhan telah dilimpahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ada jaminan kepastian. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan dan tidak binasa oleh karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Itulah berkat terbesar yang patut kita syukuri. Tidak ada yang lebih besar daripada keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita gratis, sebab kita tidak membayar apa-apa. Tetapi sesungguhnya Tuhan telah membayar dengan bayaran yang sangat mahal, yakni darah Yesus yang tersalib di Kalvari. Itulah landasan yang menjadikan kita senantiasa bersyukur terhadap segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat. Kedahsyatan perbuatannya, yakni penebusan di dalam Yesus Kristus, yang perlu kita syukuri, dan juga rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan dinyatakan juga pemberitaan Injil kepada banyak orang. Sehingga sedapat mungkin banyak orang juga menerima kasih karunia yang disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus, sehingga mereka pun turut mendapatkan keselamatan. Hubungan yang telah rusak, terputus karena dosa, dipulihkan di dalam Yesus Kristus, dan itulah berkat terbesar bagi manusia. Mari kita bersyukur atas semuanya, dan juga kita tetap semangat untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga mereka pun turut diselamatkan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa menyelamatkan dan menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur atas perbuatan Tuhan yang dahsyat. Di dalam Yesus Kristus, Engkau telah turun menjadi manusia dan menyelamatkan kami orang berdosa.
Tidak ada yang lebih besar daripada semua yang telah Tuhan kerjakan. Karena itu Tuhan, kami mau menikmati hidup yang Tuhan percayakan dengan senantiasa terus melakukan apa yang Engkau inginkan. Kalau Tuhan perintahkan, rasa syukur yang boleh kami alami, boleh kami bagikan kepada orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menikmati keselamatan sendiri, tetapi kami juga ingin keselamatan yang disediakan, perbuatan Allah yang dahsyat menyelamatkan orang berdosa juga dimiliki oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.